Halo adik-adik, apa kabar? Luar biasa. Hari ini kita berjumpa lagi untuk mengobati kerinduan adik-adik dalam kegiatan Minggu Gembira. Kita lewatkan Google Drive agar adik-adik bisa terobati rasa rindunya. Sebelum kita lanjutkan kegiatan ini, marilah kita buka dengan doa. Adik-adik, selamat pagi, selamat jumpa lagi dengan kita semuanya. Hari ini kita akan sekolah minggu kembali. Sebelum kita sekolah minggu, mari kita berdiri, kita bernyanyi, kita berdoa untuk Tuhan dengan lagu Satu Jari. Kami mengucap syukur kepadamu atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terlebih pada kesempatan pagi hari ini kami boleh berkumpul walaupun lewat Google Drive, namun kami percaya Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami untuk mengikuti, mendampingi kami dalam kegiatan ini. Kiranya Engkau memberkati setiap kegiatan yang kami lakukan agar kami selalu senantiasa dalam berkat-Mu. Ini semua kami mohon kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Terima kasih atas
kembali sekolah minggu bersama kalian secara online. Oke, sudah siap? Baik, kalau sudah siap, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Salam Jumpa. Kita baru saja mengawali pertemuan kita pada kesempatan ini dengan doa pembukaan. Sekarang akan kita lanjutkan dengan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan
tentang kisah Yesus berjalan di atas air, di mana Simon Petrus merasa ketakutan saat mengalami gelombang yang begitu besar di tengah laut. Adik-adik, apakah adik-adik merasa ketakutan saat melihat sesuatu ataupun mau mengalami sesuatu itu? Coba adik-adik harus percaya dan yakin bahwa Yesus benar-benar hadir di tengah-tengah kita dan akan menyelamatkan kita. Yang penting adik-adik percaya, seperti Simon Petrus tadi merasa ketakutan, tapi Tuhan Yesus datang menolong dan terselamatkan. Maka kita pun demikian, asal kita yakin dan percaya. Untuk itu, marilah kita mendengarkan sabda dan renungan yang akan dibawakan oleh Bapak Wanto. Kita awali dulu dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami akan mendengarkan sabdamu. Semoga Engkau hadir di tengah-tengah kami, mengurapi kami, agar kami bisa mendengarkan sabdamu serta menjadi pelaksana, bukan hanya mendengarkan, namun menjadi pelaksana untuk sabda-sabdamu yang akan dibawakan oleh Bapak Uswanto ini. Kiranya berkatilah kami semua ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah adik-adik, setelah tadi kita bernyanyi dan bergembira bersama, sekarang waktunya adik-adik duduk yang manis, buka telinga lebar-lebar, buka mata lebar-lebar. Kita akan membaca kitab suci. Ayo adik-adik, siapkan kitab sucinya ya. Hari ini kita akan membaca dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Pak Wanto akan membacakannya ya buat adik-adik. Yuk adik-adik juga baca bersama-sama. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah adik-adik, setelah tadi kita membaca dari kitab suci, sekarang waktunya kita ulang lagi bacaan tadi dengan menyaksikan video berikut ini. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ.
Sebenarnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka. Berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, Itu hantu. lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, Tenanglah, aku ini. Jangan takut. lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. kata Yesus. Datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak. Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya. Mengapa engkau bimbang? lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, Sesungguhnya engkau anak Allah. Adik, setelah tadi kita mendengarkan kitab suci, membaca kitab suci, dan kita melihat video tentang bacaan kitab suci hari ini, kita tahu semua ya adik-adik, selama Tuhan Yesus waktu ada di dunia, dia dikenal sebagai sang pembuat mujizat. Ya, coba adik-adik sebutkan, ingat gak mujizat apa aja yang pernah dibuat oleh Tuhan Yesus? Ayo adik-adik, masih ingat gak? Ya, ada mujizat Yesus mengubah air putih biasa menjadi air anggur saat pernikahan di Kana ya. Waktu pernikahan di Kana, pesta pernikahan, Yesus membuat mujizat air menjadi air anggur. Kemudian mujizat apa lagi? Kalau adik-adik ingat, mujizat menyembuhkan orang-orang sakit. Ya, misalnya yang sering kita dengar, sering kita baca, orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar, orang bisu bisa berbicara lagi. Ada lagi orang yang lumpuh bisa berjalan, orang yang sakit demam, ibu mertuanya Simon Petrus sakit demam, disembuhkan. Ada lagi orang yang bungkuk, disembuhkan Tuhan Yesus. Ada lagi orang yang sakit kusta, kulitnya sakit kusta, disembuhkan Tuhan Yesus. Banyak mujizat-mujizat penyembuhan Tuhan Yesus ya. Bahkan ada orang yang sudah mati, sudah meninggal, sudah dikubur, dihidupkan lagi sama Tuhan Yesus. Wah, hebat benar Tuhan Yesus ini ya. Dan bacaan kemarin, minggu lalu, kita lihat mujizat apa? Tuhan Yesus memperbanyak 5 roti dan 2 ikan. Jadi banyak sekali dimakan oleh 5.000 laki-laki. Belum perempuan dan anak-anak ya. Baru laki-laki aja 5.000 yang makan. Dari 5 roti dan 2 ikan itu. Sisanya 12 keranjang, 12 buah penuh sisa, padahal dari 5 roti dan 2 ikan. Nah, bacaan Injil yang kita baca tadi itu juga ada mujizat Yesus. Nah, tahu nggak mujizatnya apa tadi? Kan kita sudah baca tadi. Ada 3 mujizatnya ya. Yang pertama, Tuhan Yesus berjalan di atas air. Wah, hebat ya, bisa jalan di atas air.
Ya, kalau kita lihat, orang mana bisa jalan di atas air, tapi Tuhan Yesus bisa. Terus yang kedua, mujizatnya apa lagi? Simon Petrus bisa juga jalan di atas air. Dia jalan juga di atas air. Dan yang ketiga, mujizatnya apa lagi? Angin yang besar, gelombang yang besar diredakan sama Tuhan Yesus. Jadi tenang, ombak yang tadinya besar, angin sakal yang kencang diredakan oleh Tuhan Yesus. Wah, benar-benar hebat Tuhan Yesus bacaan yang kita baca tadi ya. Nah, selain Tuhan Yesus, di situ kita lihat Simon Petrus juga bisa berjalan ya di atas air. Ya, Simon Petrus bisa berjalan juga. Nah, kenapa kok Simon Petrus bisa berjalan juga di atas air? Adik-adik tahu nggak? Nah, Simon Petrus bisa berjalan juga di atas air itu karena dia taat pada perintah Tuhan. Tuhan Yesus yang menyuruh, datanglah. Nah, Simon Petrus turun dari perahu, dia jalan di atas air menemui Tuhan Yesus. Itu karena dia taat pada Tuhan Yesus. Tapi di tengah-tengah ketaatannya, Simon Petrus waktu berjalan kepada Yesus, dia tenggelam. Kenapa dia tenggelam? Wah, di sini kita harus tahu kenapa Simon Petrus bisa tenggelam. Karena dia takut. Dia takut ketika ada angin sepoi-sepoi, angin yang menerjang dia, ombaknya menderu-deru, menerjang dia, dia takut. Langsung dia kepercayaannya berkurang, hilang percayaannya, tidak percaya lagi kalau dia bisa berjalan dekat kepada Tuhan Yesus. Akhirnya karena dia bimbang, maka Petrus tenggelam dan dia berteriak-teriak, tolong, tolong Tuhan Yesus, tolong saya. Dan Tuhan Yesus mengulurkan tangannya menolong Simon Petrus sehingga Simon Petrus bisa diangkat dan dimasukkan ke dalam perahu. Nah, kita lihat ya tadi ya, kenapa orang bisa takut, kenapa orang bisa tidak percaya, kurang percaya, kenapa orang bisa bimbang. Ya, kalau kita lihat tadi, kenapa orang bisa bimbang, takut dan tidak percaya, itu karena yang pertama, dia tidak berdoa. Ya, kalau kita lihat tadi, bacaan tadi, Tuhan Yesus pergi berdoa. Dia ke atas bukit, dia berdoa seorang diri. Nah, murid-muridnya kemana? Murid-muridnya pergi dan tidak berdoa dulu. Ya, adik-adik, makanya kalau adik-adik mau pergi atau mau kemana, jangan lupa ya, berdoa dulu. Berdoa dulu supaya dilindungi oleh Tuhan. Ya, tapi murid-muridnya tadi tidak berdoa, dia langsung pergi naik perahu menyeberangi danau. Ya, sementara Tuhan Yesus berdoa. Yang kedua, kenapa orang jadi takut? Kenapa orang jadi bimbang? Kenapa orang jadi tidak percaya? Karena dia tidak taat sama perintah Tuhan. Ya, Petrus disuruh Tuhan Yesus datang kemari. Dia pertama taat, tapi dia takut, dia bimbang, tidak percaya lagi, tidak taat lagi sama perintah Tuhan. Padahal Tuhan perintahkan datang, harusnya taat. Kalau dia taat, dia selamat. Tapi karena dia tidak taat, makanya dia menjadi tenggelam. Nah, gimana supaya kita bisa taat sama perintah Tuhan? Caranya, kita harus mendengarkan firman Tuhan, membaca kitab suci, dan merenungkannya. Jadi ada dua ya. Yang pertama, kita harus berdoa. Dan yang kedua, kita rajin baca kitab suci supaya kita tahu apa yang Tuhan mau kepada saya. Ya, jadi adik-adik, mari kita pada hari ini kita mau belajar. Mulai hari ini kita mau taat. Mulai hari ini kita mau berdoa. Doa tiap hari, baca kitab suci tiap hari. Ya, adik-adik tahu kan lagunya? Doa tiap hari, baca kitab suci. Yuk kita nyanyi lagu ini. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari.
tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik, ayo kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama nyanyikan lagu ini dengan menyaksikan video berikut ini. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau damai, kalau mau damai. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau damai. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas pendampingan dan penyertaan-Mu untuk Minggu Gembira online. Semoga masa pandemi ini segera berakhir, supaya kami bisa berkumpul kembali seperti sedia kala. Ya Tuhan, semuanya ini kami pasrahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.